Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardhani Adias Siregar dengan NIM 52111430007. Kelas A Tata Busana dengan matkul desain pembelajaran. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian standar kompetensi dasar. Standar kompetensi dasar pada mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Menurut Abdul, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan indikator yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin, ilmu, atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, pada dasarnya rumusan kompetensi dasar itu ada yang operasional maupun yang tidak operasional karena setiap kata kerja, tindakan yang berada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan yang tidak bisa digunakan untuk rumusan kompetensi dasar, sehingga langkah-langkah untuk penyusunan kompetensi dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftar, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Kemudian ada langkah-langkah penyusunan indikator. Yang pertama, mengkaji kompetensi dasar tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dari dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan kompetensi dasarnya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang ketiga, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dan lebih akurat dengan pertimbangan urutannya. Berikut merupakan contoh RPP pada standar kompetensi dan juga kompetensi dasar dan indikator, yang dimana pada contoh RPP kali ini saya menggunakan mata pelajaran tekstil yang dilengkapi dengan tahapan berpikir, kemudian materi pokok pengembangan, ruang lingkup, dan juga prediksi waktu. Sekian penjelasan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.